Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini saya akan mereview panel listrik tenaga surya yang saya pasang sudah sekitar 3 tahun. Nah, kali ini di channel Pengandai AJS mereview panel listrik tenaga surya PLTS yang saya instalasi di rumah. Namun setelah 3 tahun pemakaian, panel ini tidak berfungsi lagi karena sebab dan alasan tertentu. Untuk panelnya masih bagus. Di sini indikator untuk PLN inverter dan ini SCC solar charger controller. Ngeblur. SCC. Di dalamnya dilengkapi dengan MCB dari panel surya, MCB dari aki, PV aki. Oh, ini panel surya positif, aki positif. Ini out untuk netral sama line. Ini inverter untuk yang line. Kemudian masih seperti yang dulu ya, ini plus minusnya dari panel surya, ini plus minusnya ke aki, ini output input dari PLN, kemudian ini output ke loading, load N sama netral beban. Untuk perkabelan masih bagus kayak yang dulu, kabelnya memakai yang 6 mm. Untuk MCB semua full merek Ewik. Di sini ada relay. Ini saya fungsikan seperti kontaktor. Jadi untuk mematikan, memutuskan dan menyambungkan ke PLN supaya bisa secara langsung N sama L terputus. Saya memakai relay karena untuk beban 900 watt itu maksimal 900 watt, tapi pemakaian di rumah nggak nyampe 900 watt sih. Memakai relay aja masih kuat. Dan ini relay DC, ada 3 relay. 3 relay ini untuk menyambungkan positifnya aki ke inverter. Jadi nggak salah langsung dari output solar charger controller, outputnya ini kan ampernya kecil, bisa kita fungsikan untuk menyalakan relay ini. Relay akan menyambungkan positif aki ke inverter dan output inverter akan menyalakan relay AC. Masih bagus kalau panelnya masih bagus. Cuman yang menjadi kendala adalah baterainya, akinya soak. Nanti juga akan saya reviewkan akinya. Seperti ini ya. Untuk panelnya masih bagus, bahan-bahan ini juga masih bagus. Cuman pojokannya ada karat sedikit dan kotor karena jarang dibersihkan. Kemudian saya akan reviewin baterainya. Nah, ini untuk baterainya ya, saya menggunakan aki mobil GS yang hybrid, GS Astra. Karena juga ini aki yang bukan direkomendasikan untuk PLTS. Aki ini fungsinya untuk start sekali, biasanya untuk mobil starter itu. Kemudian ini aki kering yang sudah tidak layak lah. Ini 6 volt 12 ampere. Kalau di seri ketemunya 12 volt 12 ampere. Tadinya juga untuk di paralel sama aki yang lain-lain. Dan itu aki Yuasa yang 10 ampere 12 volt 12 N10. Dulu dipakai untuk menyalakan backup semalaman kuat, namun jangka panjangnya enggak kuat. Sepertinya teman-teman ya, kalau kita berkecimpung di PLTS, kalau enggak sekalian modal gede,
maka kita akan kehilangan biaya yang luar biasa. Ini aja belum inverternya yang dulu udah saya jual. Inverter itu yang pure sine wave saya belinya 500-an. 500-an aja itu kurang awet ya. Untuk panel suryanya masih saya simpan di ruangan, jadi belum bisa memvideokan. Mungkin di video yang lain saja. Jadi buat teman-teman yang memakai PLTS model hybrid, jangan lupa untuk baterai itu kita memakai yang bagus, yang AH nya gede, meskipun pakai sistem 12 volt. Kemudian kalau bisa sih kita bikinnya yang sistemnya 24 volt atau 48 volt. Jadi kita tuh tidak boros di aki dan tidak boros di kabel. Kalau di aki mungkin kita belinya lipat ya, berlipat-lipat. Cuman di kabelnya itu kita bisa memakai kayak kabel yang standar, karena tegangan yang tinggi itu nanti arusnya nggak usah terlalu tinggi. Jadi untuk tegangannya rendah supaya mengejar watt tinggi, maka akan diperlukan arus yang tinggi, sehingga kabelnya harus tinggi segede jari mungkin ya. Itu saja. Mungkin sekian saja teman-teman ya review dari panel listrik tenaga surya yang saya miliki. Mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan buat teman-teman kalau mau bikin PLTS pribadi yang tidak menggunakan meteran listrik ekspor impor. Itu untuk dibuat perbandingan lagi, buat teman-teman diperhitungkan lagi dari segi merek baterai, kabel, panel surya, solar charger controller, dan inverter. Karena pengeluaran yang kita keluarkan sangat besar. Namun kalau kita pemakainya tidak maksimal atau backupnya nggak maksimal, sama aja kita masih buang-buang tenaga. Mungkin sekian saja vlog hari ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.